Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan BGPAI Cepetnya. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga semuanya sehat walafiat dan masih semangat untuk terus menuntut ilmu. Baiklah, kali ini kita akan membahas kembali secara sekilas pembelajaran PAI kelas 6 di semester 2. Rangkuman pelajaran ke-6. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 3 mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena hal itu dosa besar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Rangkuman pelajaran 7. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Contohnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, kematian dan kelahiran. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Contohnya, menjadi pintar karena rajin belajar dan berdoa. Beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Rangkuman pelajaran 8. Husnuzon atau berbaik sangka, baik kepada sesama manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Misalnya, jika kita mendapat ujian hidup, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka negatif itu dosa. Misalnya, mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing. Karena bergunjing diibaratkan seperti kita memakan daging saudaranya yang sudah mati. Simpati adalah ikut merasakan orang lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Hidup rukun berarti hidup damai dan setuju terhadap keberadaan. Rangkuman pelajaran 9. Kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak adalah mengeluarkan sesuatu atau harta sesuai dengan kemampuannya. Sedekah berasal dari akar kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Makna sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Hikmah beriman dan bersedekah antara lain, bersedekah adalah sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Rangkuman pelajaran 10. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang rasul yang mengajak kaumnya
untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Pada awalnya, umat Nabi Yunus alaihissalam tidak mau menyembah Allah yang Maha Esa dan tetap menyembah berhala, sehingga membuat Nabi Yunus alaihissalam marah dan meninggalkan kampungnya menuju dermaga untuk naik kapal. Nabi Yunus alaihissalam tidak tahan uji atas kesulitan yang menimpanya. Nabi Zakaria adalah rasul yang berdakwah tentang agama tauhid. Sudah berusia 90 tahun, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Karena sabar dan berdoa terus-menerus, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Dan Nabi Zakaria alaihissalam dikaruniai anak laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak Nabi Zakaria alaihissalam yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Beliau sangat teguh pendirian dalam mengemukakan pendapat yang benar adalah benar di hadapan siapapun. Nabi Isa alaihissalam adalah rasul yang termasuk ulul azmi. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara sewaktu masih bayi dalam peraduan, memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, dan menyembuhkan orang tunanetra. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat beribadah dan jangan lupa terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.